Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Ahad pagi Masjid Mubarak yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diparingi kesehatan dan kenikmatan iman sehingga bisa bermuajahah dalam majelis yang baik ini, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Oke, sampunan dapat minum semua sudah ya. Kalau saya tak tulis judulnya dulu ya. Sampun, oke. Ini saya terpaksa saya live-kan di akun saya Bapak Ibu karena harus jawab banyak pertanyaan biar sekali jalan berkaitan bab tentang masalah pertentangan. Ya, hamil di luar nikah itu wajib atau tidak untuk mengulangi akad nikah? Itu pertentangan. Jadi kan kemarin itu lagi rame menolak rancangan undang-undang KUHP kita ya. Jadi saya kemarin ketemu teman Mas Arwani Tomafi namanya. Itu beliau terlibat langsung dalam pansus RUU KUHP. Jadi kita itu sudah merdeka lama, tapi KUHP kita kan masih warisan Belanda. Salah satu konsekuensinya kalau ada orang berzina, itu yang kena pasal KUHP berdasarkan pasal-pasal warisan Belanda itu hanya mereka yang terikat pernikahan. Ya, jadi kalau ibu-ibu sudah menikah begitu, zinahnya dengan bujangan. Ya, yang kena pasal yang mana? Yang sudah menikah. Yang bujangan tidak kena pasal. Kalau yang berzinah itu gadis dan bujangan, tidak kena pasal. Itu KUHP kita yang kemarin. Ya, itu ditambah lagi kemarin disertasi tentang pemikiran Muhammad Syahrul, ulama Syria, menafsirkan surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Nah, disebut sebagai milk
ayyamin. Jadi dalam pandangan Syahrul itu zina itu hanya di tempat terbuka. Jadi kalau zinahnya di dalam kos-kosan, nyewa losmen nonton sarkem itu tidak zina kata Syahrul. Betul, itu dapat gelar doktor loh itu. Menulis disertasi yang begitu. Kemarin saya ngobrol sama Mas Arwani, itu teman saya di P3 ya. Saya bilang, Andi sedih banget. Kita ini jukir Bali berjuang untuk Islam, tetap aja dibilangi membela penista agama. Padahal ikhtiar pelebaran definisi perzinahan itu kita yang berjuang kan P3 itu. Kita ini ustaz-ustaz ini juga begitu. Saya kan rumah saya dari sini 30 km. Jadi saya berangkat itu kecepatannya harus 80 lembaran. Mergo caleg dari P3 tetap aja dibilang pembela penista agama. Ya, itu narasi dan gosip politik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, saya mohon maaf kalau ada yang permetengan itu ya, ini harus saya luruskan ya. Aku ingin ngasih tahu saja, nek mau manut ya boleh, nggak mau manut saya ya itu buah aja di hari kiamat nanti kan begitu. Nah, yang pertama, haram menikahi wanita yang sedang hamil. Oh, jangan ke situ dulu ya, saya tak pemanasan dulu biar agak panjang ngajinya. Yang pertama, tentang masalah nasab anak hasil zina. Nasab itu binnya itu ke siapa ya. Maka di dalam kitab Bidayah Al-Mustahid wa Nihayah Al-Muqtasid juz yang kedua halaman 358, wa tafaqqal jumhur ana aulad aulad az-zina la yulhaquna bi abaihim. Itu pendapat dari Ibnu Rus, bahwa jumhur ulama sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak diilhaqkan atau dinasabkan kepada ayahnya, tidak bernasab kepada bapaknya. Jadi kalau ada tetangga atau anaknya teman begitu yang hasil perzinahan, maka dia tidak bernasab kepada bapaknya. Wa tafaqqal jumhur ala anna auladaz zina la yulhaquna bi abaihim. Dalilnya apa? Tentang hadis tidak bernasab kepada bapak dan tidak saling mewarisi. Jadi kalau dia tidak bernasab kepada bapaknya, dia tidak saling mewarisi. Kalau anaknya kaya raya mati, bapaknya tidak dapat warisan. Kalau bapaknya mati, anaknya juga tidak berhak mendapatkan warisan. Hadisnya dari Abdullah bin Umar bin As. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana min amati lam yamlikuha aw min hurratiha harabiha fa innahu la yalhaqu bihi wa la yarithu. Jadi Nabi SAW memutuskan bahwa anak hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita merdeka,
itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak saling mewarisi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 4042. Ya, itu jadi rugi kalau membuat anak itu dengan zina. Gimana Bu? Di belakang ada arisan. Biasa itu kalau ibu-ibu. Ya, nanti ya Bu ya. Ini penting, ini masalah permentengan ini. Ya, saya yakin ngaji itu kan jarang. Ya, pengalaman saya juga dulu ketika masih remaja kurang ikut pengajian itu tidak ada yang spesifik. Biasanya ngajari orang masuk surga, masuk neraka, halal ini, haram ini, di surga itu ada bidadari gitu. Tapi masalah mentang-mentang itu tidak pernah dibahas. Kenapa banyak yang mentang-mentang itu? Karena tidak pernah dibahas itu di pengajian. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siapa wali nikahnya ketika itu nanti lahir anak perempuan ya. Coba Bapak Ibu ngemati, kalau ada yang zina duluan itu 90% mesti lahir anaknya perempuan. Kok perempuan Pak? Ya tidak tahu, tanya kepada Allah. Ya, tapi pasti Allah punya rencana di sana. Ya. Siapa wali nikahnya? Wali nikahnya adalah presiden. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa atau presiden adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Jadi kalau dulu zaman Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin, ya para khalifah itu yang menjadi wali. Umar bin Khattab itu tiap hari bisa menikahkan puluhan orang. Ya, kalau zaman sekarang ya tentu sudah repot, karena apalagi kita kan negara kepulauan dan penduduknya 200 juta lebih. Misalnya sehari itu ada 15.000 yang mau nikah. Kemudian Pak Presiden harus jadi wali nikah semua, ya gampang itu mestinya. Maka kalau Pak Presiden berhalangan, digantikan oleh pejabat pada jalur kekuasaan itu. Siapa? Menteri Agama. Kalau Menteri Agama berhalangan, bisa digantikan oleh Kakanwil Kementerian Agama. Kalau Kakanwil Kementerian Agama berhalangan, bisa digantikan oleh Kepala KUA. Kalau Kepala KUA berhalangan, bisa digantikan oleh penghulu atau naib atau petugas yang dimiliki atau ditunjuk oleh kantor urusan agama. Nah, itu wali nikahnya. Ya. Jadi saya selalu bilang itu, saya itu anak ajaib katanya. Jadi orang tua saya itu buku nikahnya 1 Januari tahun 95 katanya. 1 Januari tahun 95. Akte kelahiran saya 1 Februari tahun 95. Itu kan anak ajaib itu. Ibunya hamil sebulan langsung jadi anak. Terus bagaimana saya? Ya nggak apa-apa, Anda tunjukkan ke KUA. Itu faktanya, dan KUA berkewajiban untuk mengambil alih perwalian Anda, karena Anda diharamkan diwali oleh bapak Anda. Nah, sudah kejadian ya tetap haram, zina itu. Ya. Kemudian nasabnya kepada siapa? Kalau dia tidak diilhamkan kepada
bapaknya, maka nasabnya adalah kepada ibunya dan keluarganya. Dalilnya li ahli ummati man kanu, anak itu untuk keluarga ibunya yang masih ada. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada yang iseng kan tanya ke saya setelah jelas kayak begitu. Nah, kalau tidak boleh jadi wali nikah, kalau jadi wali murid boleh tidak? Tidak boleh, saya bilang. Berdasarkan dalil ini tadi, li ahli ummati man kan, walinya siapa? Ya walinya ibunya. Kalau ibunya sudah tidak ada, ya keluarga ibunya. Loh kok jadi rumit tak? Salah diri ngopo takon dan bilang. Ya, jadi orang berzinah itu dia jadi wali kelas boleh, jadi wali kota yang boleh, jadi dosen wali yang boleh. Tapi jadi wali murid kalau berdasarkan faidah fikih itu tadi adalah tetap ibunya. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan tadi. Wajibkah mengulangi akad nikah? Bapak Ibu, jadi berdasarkan kompilasi hukum Islam, kalau pemerintah kita itu yang diikuti KHI, kompilasi hukum Islam. Kompilasi itu atas ya, kompilasi itu kumpulan. Ya, ada yang tidur ya, masalah penting sepenting ini ya. Masya Allah, saya itu tadi malam baru tidur jam 2 pagi. Baru rampung ngaji itu pulang sampai rumah jam 2 pagi, tidur sebentar jam 4 bangun. Jadi kita itu luar biasa ya. Ibu-ibu saya kasih tahu ya, insya Allah usianya udah tua-tua gitu. Sebentar lagi tidur terus ini. Sudah lah ya, kalau sudah lewat 63 tahun itu tunggu saja, tidak akan lama. Rasulullah itu 63 kan pernah saya cerita di sini. Sahabat-sahabat Nabi itu mayoritas 90% sahabat Nabi, kalau kita baca tarikh Imam At-Tabari itu wafat di usia 63 tahun, lebih sedikit paling. Nah, ibu-ibu yang sudah 63 tahun kalau ngaji masih tidur, insya Allah tidak lama itu. Ya, betul. Kita itu sehari semalam diparingi Gusti Allah 24 jam. Kalau tidur 8 jam sepertiga ibu kita itu untuk tidur. Diparingi usia 60 tahun, 20 tahunnya cuma tidur. Ibadah saja saya perhatikan, kalau imam sholat tarawih rodok panjang, bisa sholat nyambi tidur itu, Masya Allah. Ya, padahal batal itu sholatnya. Apa yang pernah Ustaz itu sebelum tarawih itu jelaskan bahwa salah satu bab yang membatalkan wudu yang hampir tidak pernah dijelaskan itu adalah tidur. Apa kata Nabi? Al-ain al-wiqa'u minal khassi faman naum fawdu'a. Mata itu adalah pengikat untuk 2 pintu. Pintu yang mana? Pintu depan, kemaluan, dan pintu belakang. Apalagi kalau sudah usia di atas 50 tahun itu sudah dol semua itu. Ya. Ketika dia tidur, pintu tadi tidak terkontrol. Dia tidak tahu apa ada yang netes dari depan atau ada yang nembak dari belakang. Famanau fawdu'a. Kalau Anda tertidur, kata Rasulullah, berwudu. Jadi kalau pas tarawih itu dengarkan kuntum, tidur langsung sholat tarawih 11 rakaat sia-sia itu. Apalagi kalau tidurnya ketika sedang sholat. Jadi kurangi tidurnya. Ya, tadi yang diceritakan Mas Ruli itu amaliyah tahajud. Nek sudah tua itu nggak usah tidur banyak-banyak, bangun malamnya diperbanyak, meleknya diperbanyak. Kenapa? Sebentar lagi tidur juga. Nek sudah meninggal itu tidur ila yaumil kiamah itu.
Ini tidurnya sambil diantemi sama Munkar Nakir, ya. Nah itu ya, jadi sampai mana tadi? Sampai kompilasi ya. Jadi kompilasi itu adalah kumpulan. Ini jamnya ke belakang ya. Saya tidak bawa jam tangan ya. 6.3.7 ya. Jadi KHI itu kompilasi hukum Islam ya, dengan Impres RI nomor 1 tahun 91 tanggal 10 Juni 91. Pelaksanaannya diatur Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 91. Ini yang diikuti oleh pemerintah kita. Kompilasi itu kumpulan. Kumpulan itu kalau ada ijtihad ulama yang bilang ini halal, mesti ada yang bilang haram. Kalau ada ulama yang bilang haram, ada saja ulama yang bilang halal, kan begitu. Itu namanya kompilasi. Ya. Nah, pasal 53 KHI konsideran 3.3 ya, mengatakan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu kompilasi hukum Islam yang diikuti oleh pemerintah kita. Jadi kalau sudah nikah tidak diperlukan nikah ulang, itu kompilasi hukum Islam. Dalilnya tidak ada. Itu ijtihad murni bil akli ya. Kalau rumus fikihnya bagaimana ya? Yang pertama, Rasulullah bersabda ya, ini Nabi yang bilang, bukan pemerintah. Khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan bikru bil bikri jildu mi'atin wa ta'ribu amin. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi itu sudah tahu itu akan ada yang begini-begini, sampai Rasulullah mengatakan ambillah dariku. Jadi 2 kali Nabi mengulangi. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatur, ya yang diambil dari Nabi. Sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan yang belum al-muhsan dikenakan 100 kali cambukan dan diasingkan dari kampungnya setahun. Jadi zina itu tadi kan 2 ya, KUHP kita itu ada yang al-muhsan dan ada yang ghairul muhsan. Yang ghairul muhsan itu yang mana? Yaitu tadi yang belum al-muhsan itu, yang masih bujang gadis. Tapi kalau yang sudah muhsan, mereka yang sudah terikat pernikahan. Ya, jadi kita semua ini adalah muhsan, sudah terikat pernikahan. Masalah terikat pernikahannya berapa kali, tidak urusin. Ya, misal laki-laki itu istrinya 4, artinya dia muhson. Ya, kalau dia berzinah lagi, dia kebangetan itu Pak. Maksud istri sudah 4 masih zina juga ya. Hobi ya Pak. Jadi kalau istrinya 4 ketangkap zina, hukumnya harus dikali 4. Oke. Kemudian haram menikahi wanita yang dihamili orang lain. Nah ini dalilnya ya. Kenapa kemudian para ulama tetap berpandangan, saya itu bingung ya, yang mendukung pendapat wajib mengulangi akad nikah itu tidak main-main. Dari generasi sahabat ada Al-Bara, kemudian ada pula Ali bin Abu Thalib ya. Setelah itu ada pula Aisyah,
Kemudian ada pula Ibnu Mas'ud. Wah, itu kan luar biasa itu sudah. Tapi kita selalu kan, kalau saya baca di website itu, pendapat sebagian kecil dari para sahabat, aneh itu menurut saya. Ibu-ibu tahu Ali bin Abi Thalib ya? Ali bin Abi Thalib itu usia 7 tahun sudah masuk Islam, 23 tahun mendampingi dakwah Rasulullah. Setiap turun ayat beliau selalu hadir, setiap taklim Nabi beliau selalu hadir, sekretaris Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan, ma'ana Madinatil ilmi wa aliya babiha, kalau aku ini kota ilmu maka Ali adalah pintunya. Lah kalau Imam Ali saja mengatakan wajib mengulangi akad nikah, dan kita katakan itu pendapat kecil dari para sahabat, kan aneh ya. Kemudian ibu-ibu tahu Aisyah ya? Tahu lah ya, masa enggak tahu. Aisyah itu istri Rasulullah. Sak detil-detilnya tai lalat Nabi di mana saja yang tahu Aisyah ya. Bahkan hebatnya Aisyah itu, hukum yang sudah disepakati oleh sahabat bisa berubah kalau Aisyah sudah bersaksi. Contoh, masalah ziarah kubur untuk wanita, itu para sahabat sudah sepakat wanita diharamkan ziarah kubur, haram. Sahabat tahu-tahu Aisyah bersaksi, aku diperbolehkan oleh Rasulullah untuk berziarah ke sepupuku. Dari hukum diharamkan berubah jadi makruh dengan persaksian Aisyah. Dan kita mengatakan kewajiban mengulangi akad nikah itu hanya pendapat kecil dari para sahabat. Padahal 2 sahabat paling utama mengatakan wajib untuk mengulangi akad nikah. Ya, nah yang pertama, haram menikahi wanita yang dihamili orang lain. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita nih Pak, hamilnya dengan si A, si A-nya lari, tidak mau tanggung jawab, akhirnya dicarikanlah bujang-bujang labu untuk nambali, itu diharamkan. Dalilnya la yahillu la mar'i muslimun yu'min billahi wal yawmil akhir ayastabu ma'ahu syari. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini tentang pernikahan, bukan masalah pertanian ya Bu ya. Rasulullah itu bahasanya begitu, bahasanya perumpamaan. Jadi tidak boleh menyiramkan di atas sesuatu yang sudah ditanamkan orang lain. Ini dalam bab nikah, bukan dalam bab pertanian. Kalau dalam bab pertanian boleh enggak tetangga kita atau pemerintah sudah nanam pohon, yang nanam pohon pemerintah, kemudian kita bantu, ada sisa air nyirami, boleh tidak? Boleh. Itu dalam bab pertanian ya. Sawah, jejer rumah saya kan dekat sawah, tetangga lagi buka air, setelah itu ada sisa air, kemudian bantu nyirami sawah tetangganya, boleh kalau dalam bab pertanian. Tapi dalam bab pernikahan tidak boleh, walaupun bahasanya begitu tadi. Itu bahasa bab pernikahan. Jadi kalau hamil dengan A, nikah dengan B diharamkan. Yang kedua, haram menikahi wanita yang sedang hamil, baik itu atau meskipun itu dihamili sendiri. Nah tadi kan dihamili orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya dihamili sendiri? Boleh tidak menikahi ketika seorang wanita itu sedang menteng itu tadi? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tutim ma'adi hatta tado'a.
janganlah disetubuhi seorang wanita hamil karena zina hingga melahirkan. Jadi tak boleh juga berdasarkan hadis ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang berpendapat haramnya akad saat sudah hamil itu dari generasi sahabat itu ada Ali bin Abu Thalib, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Al-Bara, kemudian ada Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Kalau ulama sekarang itu ada Saleh bin Utsaimin dan seterusnya. Apa pendapatnya? Seorang laki-laki yang menzinahi wanita, maka dia diharamkan untuk menikahinya. Laki-laki menghamili wanita, dia diharamkan untuk menikahinya ketika sedang hamil itu. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik atau yang tidak menghamili. Ya. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib berpendapat istri yang berzina wajib pasangan itu diceraikan. Ya. Begitu ya. Kok jadi aneh? Ada yang berzina kok di sini? Enggak ya? Saya tuh pernah saya diminta ngisi pengajian Ahad pagi itu di wilayah Gunung Kidul. Panitianya minta LCD kan, minta presentasi karena ada LCD. Saya bilang nggak usah lah, ngaji aja lah. Saya bilang aduh, ya sudah saya browsing kan nama kecamatannya apa. Ternyata yang muncul itu kan inisial pasangan-pasangan yang zina-zina itu. Ya sudah saya presentasikan begitu. Saya nebak-nebak itu kan kalau inisialnya SR, SRG mungkin Sri ya, saya bilang begitu. Jadi ngajinya itu tegak. Ternyata memang banyak di sana. Nah setelah itu saya tidak pernah diundang ke sana lagi gara-gara itu. Jadi memang susah meluruskan orang kita itu. Ya orang kita itu kalau dikandani mesti mau ngeyel ya. Jadi itu yang menjadikan kita itu tidak pernah baik. Makanya tidak pernah bisa kan umat Islam punya presiden dari akarnya sendiri Islam. Kenapa? Ya karena dikandani ulamanya ngeyel gitu. Ya. Nah, dalilnya adalah surat An-Nur ayat 3. Ya, az-zani la yaqihu illa zaniyah. Az-zani la yaqihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yunkihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrimat dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Nanti bisa dibaca di rumah. Tinggal sisa 10 menit ya. Saya jadi buru-buru. Nanti tidak ganggu ibu-ibu yang sudah ngantuk ya. Saya tidak mau menzalimi yang capek-capek. Kata ibu, saya pikir itu sudah lengkap saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada sisa 10 menit, nanti tidak keberatan. Ustaz itu kalau terlambat datang tidak apa-apa. Tapi kalau isi pengajian tidak boleh selesainya keberatan ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan loh? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak usah dipaksakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada yang nonton di sini? Oh, saya yakin ya. Di daerah kita ini saya punya data banyak. Karena itu saya sampaikan. Karena banyak. Monggo Bu. Ya kalau sudah lahir boleh. Kalau sudah lahir ya standarnya itu tadi lewat masa nifasnya. Sudah resik dari masa nifasnya. Kalau sudah resik dari masa nifas itu kan sudah melewati istibrak ar-rahim. Nah, jadi menjembatani perbedaan tadi, para sahabat-sahabat utama mengatakan wajib
lengulangi akad nikah itu, sementara KHI itu ya, kompilasi hukum Islam itu mengatakan tidak. Nah, maka menjembatani dua pendapat itu bagaimana? Tidak wajib mengulangi akad nikah itu di KUA, tetapi tetap wajib mengulangi akad nikah itu tanpa melangsungkannya di KUA. Jadi di KUA itu kalau memang sudah terjadi pernikahan ya tidak apa-apa, sudah dapat buku nikah. Tapi istrinya jangan disentuh dulu, tinggalnya rumah masing-masing dulu. Nanti begitu si wanita sudah istibra rahim, sudah bersih rahimnya, sudah melewati masa nifas, ulangi akad nikahnya dan tidak wajib mengulanginya di KUA. Kan mengulangi akad nikah gampang, 5 menit juga selesai. Saya tuh bingung, orang tuh nikah itu dadak mikirnya susah. Gampang. Kalau standarnya mazhab Syafi'i, apalagi kalau mazhab Abu Hanifah lebih gampang lagi. Mazhab Maliki seperti orang-orang di Saudi, di Mekah, di Madinah itu nikah gampang banget. Kita kan Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Nah, kalau bermazhab Syafi'i ya ada wali nasabnya, ajak tetangga 2 orang jadi saksi laki-laki, sudah ijab kabul. Perlu pakai khutbah nikah enggak? Khutbah nikah itu kan sunnah saja. Perlu undang Pak Ustadz baca doa tidak? Ya baca doa sendiri. Ya, khutbah nikah itu adalah sunnah dalam pelaksanaan ijab kabul. Boleh dilakukan baik, tapi juga kalau tidak dilakukan tidak mengurangi nilai keabsahan dari pernikahan. Ya, kan sebaiknya itu berisi nasihat. Tapi kalau banyak kan teman-teman KUA itu lihat khutbah nikah itu full dalam bahasa Arab semua, hafalan itu. Ya pengantinnya tetap aja tidak ngerti apa yang disampaikan. Jadi itu ya Bu ya. Jadi dalilnya surat An-Nur ayat 3 tadi nanti bisa dibaca di rumah biar Qurannya dibuka ya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yunkihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Ya, jadi nur-nur itu bukan cuma nama orang, ada suratnya. Jadi orang tuanya kasih jeneng kepada anak itu berdoa semoga anak saya selalu bercahaya seperti surat An-Nur. Sayang namanya Nur. Ini tetap matang juga, ya. Kata Bu ya, jadi mengulangi akad nikah itu setelah lahir istibra rahim, bersih dari nifas. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi. Monggo. Ya, oke. Nasabnya kepada ibunya. Ya, kepada ibunya. Tidak apa-apa kan? Anaknya dosa enggak itu Pak? Oh, enggak. Kalau anaknya tidak berdosa. Masa anak dosa? Oh, anaknya itu korban. Anak tidak berdosa. Nah itu kejamnya masyarakat kita ini, dibilangin anak haram janda, ya Allah. Oh, anak itu tidak bisa milih. Saya kalau boleh milih pas turun kemarin saya milih jadi anaknya Pak Jokowi. Tidak bisa milih anak. Ya, takdir. Kita betul kan? Ibu-ibu ada kan? Mau tidak jadi anak presiden? Mau. Siapa yang tidak? Ya. Nah, jadi nasabnya adalah kepada ibunya, Bu, ya. Li ahli ummati mankan. Itu dalilnya tadi. Oke. Ada tidak di zaman
para sahabat dulu yang bernasab kepada ibu, ada beberapa sahabat yang menggunakan nama ibunya dalam namanya. Karena apa? Karena bapaknya tidak mau masuk Islam. Kalau zaman Nabi itu kan banyak. Jadi ketika Islam datang mereka sudah lahir. Ya, dia masuk Islam, ibunya masuk Islam, bapaknya tidak ikut masuk Islam, maka dia menasabkan diri kepada ibunya. Ada beberapa sahabat. Ada lagi Bu tadi? Ya. Ada dari mengharamkan kalau menikahi wanita yang sudah hamil. Tapi kalau diperlakukan seperti yang selama itu tidak. Iya. Iya, kalau diulangi jadi sah sudah. Tapi dengan catatan tadi anaknya dikeluarkan dulu. Ya, yang tidak boleh itu tadi kan ketika sedang permenengan tadi dulu. Ya, kan saya sejak awal bilang saya mau membahas bab masalah permenengan. Kata iya, yang tidak diperbolehkan itu adalah ijab qabul yang terjadi ketika wanita itu sedang hamil, baik hamil dengan orang lain atau dihamili sendiri. Ya, pacaran, kebablasan, hamil. Nah itu tidak boleh ketika wanita itu sedang mengalami permenengan. Nah permenengannya ini dikeluarkan dulu, jangan digugurkan. Nah digugurkan dosanya tambah lagi itu nanti, double Bu. Ya, jadi aborsi itu sebelum 4 bulan itu namanya aborsi. Ya, dosanya dosa besar aborsi. Tapi setelah usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh kepada janin tadi, itu hukumnya sudah sama dengan pembunuhan, sama dengan membunuh orang dewasa itu sama. Ya, jadi aborsi boleh tidak? Secara umum diharamkan kecuali ada rekomendasi medis. Jadi kalau yang diaborsi itu namanya aborsi kriminalis, kriminal itu. Tapi kalau misalnya kata dokter ini berbahaya karena hamilnya itu di luar rahim, ada kan? Bapak jangan dibayangkan kalau hamil di luar rahim itu ini perutnya, hamilnya di luar perut. Jadi dia di luar rahim, ini berbahaya kalau diteruskan nanti untuk keselamatan ibunya. Nah itu namanya aborsi dengan rekomendasi medis ya. Nah, dengan rekomendasi medis itu masih ada pertimbangan. Tapi kalau untuk menghindari tanggung jawab diharamkan ya. Kata dia para bapak, para ibu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat, semoga ada perbaikan ya. Tolong disampaikan ke yang belum datang haji. Saya tahu persis itu dari daerah sana, itu daerah apa, dekat rel itu sampai banyak. Saya punya data, bukan punya data, saya banyak dapat cerita laporan banyak yang hamil-hamil. Makanya sekarang saya pinjam untuk penjelasan masalah begitu. Yang sudah kandung ya tidak apa-apa, tapi semoga generasi berikutnya menjadi lebih baik lagi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Terakhir sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah semoga majelis kita pagi hari ini diberkahi Allah, antar ilmu ingkar manfaat, antar silaturahmi ingkar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ma'afidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal hisab. Allahumma ya Wadud ya Mukalibal Qulub malikni qalbaha wa aqliha wa farjiha wa jasadiha wa waladiha wa maliha ilayya bi kulli syai'in qadir. Allahumma ya Wadud ya Mukalibal Qulub malikni qalbaha wa aqliha wa farjiha wa jasadiha wa maliha wa waladiha ilayya bi kulli syai'in qadir. Allahumma ya Wadud ya Mukalibal Qulub malikni qalbaha wa aqliha wa farjiha wa jasadiha wa waladiha wa maliha ilayya bi kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kula cekapaken semanten kali wonten kathah kalebatan kula nyuwun agung pakaksami monggo kita pungkasi kanthi maos doa kafaratul majelis sesarengan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.